لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله sesungguhnya benar-benar hadis adalah kitab Allah, benar-benar ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah yang diadakan yang di dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diadakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi perjumpaan kita di malam hari ini, itu kita akan membacakan sebuah risalah yang berjudul Mauqifun fil Ikhlasi lillahi azza wa jalla, yaitu sikap keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Ya, mauqifus salasatil ladzina dakhlul ghar, yaitu sikap keikhlasan 3 orang yang berteduh di gua. Jadi saudara kaum muslimin, sini akan kita sebutkan yaitu sikap keimanan mereka, di mana iman ini akan mencetak dan mendorong manusia untuk berbuat, yaitu di luar kesanggupannya. Artinya dia akan menjadi manusia-manusia yang hebat. Dan di sini juga ada pelajaran wejangan dan ibrah. Ya. Kenapa? Karena ini berangkat dari sikap keikhlasan. Ikhlas kepada Allah dalam ucapan, perbuatan, huwa sirrun najah. Kata Syekh, ya, ini adalah rahasia kesuksesan. Ya. Jadi bagaimanapun orang berusaha menghalanginya dari kesuksesan, asalkan dia menggunakan senjata ikhlas, dia akan tetap sukses. Ikhlas dalam ucapan dan perbuatan akan mengangkat pelakunya di dunia dan di akhirat. Ikhlas huwa sabinatun najah fid dunya wal akhirah. Ini adalah bahtera atau kapal keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanju bil ikhlas min kulli siddah. Di dunia, kata Syekh, engkau akan selamat. Jadi Syekh ini adalah salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullah yang bernama Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah. Wa takhruju bil ikhlas min kulli karbin. Engkau akan berhasil keluar dari berbagai macam kesulitan dengan keikhlasan. Jadi penting sekali saudara kaum muslimin dan muslimah, keikhlasan ini. Sampai di antara ulama berkata, seandainya seorang pernah ikhlas 1 kali saja di dunia ini dalam hidupnya, di akhirat nanti pasti dia akan selamat. Saking hebatnya amalan yang namanya ikhlas. Al-ikhlas wal hisnul hasin. Ikhlas ini adalah benteng yang paling kokoh, yang seorang akan terbentengi dari berbagai macam makar-makar setan. Allah mengatakan dalam surat Sod,
tentang sumpah setan. Apa kata dia? Iblis, qala fa bi'izzati wa ughwiyannahum ajma'in. Ya, demi kemuliaanmu aku benar-benar sesatkan mereka semuanya. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Ya, kemudian apa? Ikhlas adalah sebab satu-satunya ditolongnya umat ini atas musuhnya. Sebab satu-satunya mereka bisa memiliki kekuasaan di atas muka bumi ini. Nabi kita SAW bersabda, innama yansurullah hadhil ummata bida'ifiha. Allah hanya menolong umat ini karena ada orang-orang lemah di antara mereka. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Itu dengan doanya orang lemah, dengan solat mereka, dengan ikhlasnya mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Baihaqi. Imam disebutkan oleh para ulama bahwasanya mana di sini apa? Allah menolong umat ini lewat doa orang-orang yang lemah. Kenapa? Orang lemah, orang miskin, ya, hati mereka tidak pernah silau karena dunia, sehingga begitu mereka berdoa tidak ada embel-embel lain kecuali tidak ada yang menghalanginya dari ijabah kecuali Allah SWT kabulkan. Itu pentingnya kita memiliki orang-orang lemah di sekitar kita. Ya, termasuk orang-orang lemah adalah anak-anak kita yang kita bimbing, yang kita beri makan, yang kita ayomi, yang kita cari nafkah. Ya, betapa banyak seorang diberikan kesejahteraan itu disebabkan karena adanya anak-anaknya itu. Ikhlas juga dalam ucapan dan perbuatan, ya, dikala sepi maupun dikala rame, dikala lapang maupun dikala sempit, sebab seseorang bahagia dunia dan akhirat. Ya, Allah telah merintahkan yang demikian. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, mereka tidak diperintah kecuali agar mereka ikhlas. Ya, mengikhlaskan agama baginya, hunafa yang lurus. Ya, Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah SWT melihat kepada hati-hati kalian. Insyaallah. Ya, Allah tidak membedakan antara yang kaya, yang buruk rupa ataupun yang tampan, cantik jelita, tapi Allah melihat hati-hati mereka. Saudara kaum muslimin, maka saya di sini mengajak kita, ta'alu bina ya ibadallah. Mari bersama kami wahai hamba Allah. Linata'allam al-ikhlas min ahli al-ikhlas. Kita belajar keikhlasan dari ahli ikhlas, ya, dari orang yang mempraktekannya. Dan ini sebuah pengajaran yang sangat jitu. Ya, sebuah pengajaran yang sangat jitu. Ya, di zaman kita ini banyak pengajaran. Para pengajar banyak, ya. Namun figur yang mempraktekkan itu, ya, bisa dihitung. Ya. Makanya di sini dikatakan mari kita belajar keikhlasan ini dari orang-orang yang telah mempraktekannya. Dari ahli keikhlasan, ya. Karena sekali lagi saudara kaum muslimin, ini pengajaran yang paling jitu. Ya. Akhlasulillah, mereka ini sudah mengikhlaskan untuk Allah amalan-amalan mereka dan doa-doa mereka, wa fil tijaim ilallah, ya, dan bersandarnya mereka kepada Allah, bisiri wal alani wa fisiddati wal rakha, baik di kala rahasia, di kala nampak, di kala sempit ataupun di kala lapang. Itu sebuah hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, intalaqa salasatu rahtin, yaitu telah mengadakan perjalanan 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang-orang di zaman sebelum kalian, hatta awahumul mabitu ila ghar, hingga mereka ini singgah di sebuah gua. Ya. Mereka
berteduh di sebuah gua, panhadarat sakhratun minal jabal, ya, maka menggelindinglah sebuah batu besar dari atas gunung, fasaddad, ya, sehingga menutupi alaihimul ghar, menutupi mereka pintu gua tersebut. Faqalu, mereka pun berkata dengan penuh keyakinan, tanpa ragu, ya, tanpa keraguan. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalih amalikum. Tidak akan ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian. Ya. Jadi beginilah seorang mukmin itu bersandar ketika mengalami kesulitan, ya, dan hidup ini tidak selamanya menjadi kemudahan, ya, disilih bergantikan oleh Allah SWT. Namun seorang mukmin keadaannya dia selalu menghadap kepada Allah, ya. Dia menghadap dengan hatinya, dengan lisannya, dengan tangannya dia angkat, karena dia tahu, dia yakin tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesulitan kecuali Allah apabila dia berdoa kepadanya. Karena itulah 3 orang ini berkata apa? Tidak akan ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali berdoa dengan amal-amal kalian. Jadi amal soleh yang sudah dikerjakan, ya, amal kebajikan yang sudah dilakukan itu disebut, ya, ya Allah, dulu saya sudah melakukan ini, dulu saya sudah berimpak. Kalau memang ini Engkau terima ya Allah, selamatkan kami dari bahaya ini. Ini boleh. Ini namanya tawassul yang syar'i. Ya, tawassul yang disyariatkan, berperantara kepada Allah dengan amal-amal soleh yang memang disyariatkan dalam agama. Ya, dan tawassul itu ada 2, yang disyariatkan dan yang dilarang. Yang dilarang adalah tawassulnya seseorang itu apa? Dengan jah, kedudukan, dengan orang yang mati, ya, dengan wali. Ini adalah kesyirikan. Saudara kaum muslimin, maka seorang dari mereka mulai berdoa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah usia lanjut, fi sinnil haram, itu dia sudah berada di usia yang tua, dalam masa ketuaannya dia lemah, ya, di mana pada masa-masa inilah seseorang dia sangat membutuhkan, baik itu seorang ayah, seorang ibu, dia sangat butuh anaknya agar berbakti kepadanya, ya. Namun sunnatullah menetapkan apa? Orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah anugerahkan kepadanya anak-anak yang berbakti pula, ya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, begitu juga, ya, sekalipun dia dalam kondisi lemah, sekalipun dia dalam kondisi sangat butuh, itulah saat-saat dia akan dikecewakan. Apa kata dia? Wa kuntu la akbiku qablahuma ahlan wala malan. Aku tidak pernah mendahului, ya. Aku tidak pernah mendahului sebelum keduanya, baik itu keluarga, baik itu harta. Itu aku tidak pernah, itu apa? Mendahului istriku, waladan, itu anakku, atau pembantuku, atau budakku, ya. Tetapi apa? Dia terlebih dahulu berbuat baik kepada keduanya sebelum yang lainnya, ya, sebelum yang lainnya, ya. Dia berbuat baik, memberi makan, minum, mendahulukannya daripada yang lainnya. Ini ya, menunjukkan apa? Betapa baktinya orang ini, dan Nabi menceritakan kepada kita agar kita mengikutinya. Ini sebagai bentuk pujian bagi ketiga orang ini, dan agar umatnya mengikuti mereka, ya. Pana abi talabu syai'in yauman, maka suatu ketika aku terlambat, ya, pernah dia lambat. Tekad besarnya tetap ada untuk berbuat baik kepada keduanya sebelum yang lainnya. Cuman suatu ketika dia terlambat, falam uri alaihima hatta nama, ya, maka aku tidak menemui keduanya hingga keduanya tertidur, ya, sebelum diberikan makan dan minum, ya, keduanya tertidur. Jadi saya mengatakan ra'in basitun yar'al ghanam, dia ini adalah seorang pengembala kambing, ya, seorang yang hidup sederhana. Lakinnahu ya'rifu qadra abawayh, tapi dia ini tahu, kenal
kedudukan kedua orang tuanya. Ya. Aku ada fi zamanin katsir fil uquq. Aku katakan ini karena kita berada di zaman yang banyak sekali terjadi kedurhakaan. Ya. Aku tidak mengatakan kedurhakaan itu terjadi dari orang yang meninggalkan sholat saja, tidak. Bahkan aku berkata, kata Syekh, itu terjadi juga dari orang yang sholat. Ya. Fata'allam ayyuhal aqu albar. Ya. Liwalidayh. Maka ketahuilah, wahai orang yang durhaka, wahai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, belajar dari orang ini. Belajar dari pengembala kambing ini. Ya. Lam yatakharraj minal jami'ah. Ya, tabiban wala muhandisan. Dia belum pernah lulus dari universitas kedokteran. Belum pernah juga dia lulus dari universitas insinyur. Dia hanyalah seorang pengembala domba. Dia hanyalah seorang pengembala kambing. Lakinnahu yahrisu ala birrul walidayh. Tetapi apa? Dia bersemangat, bertekad untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dan ini fakta. Fakta. Ada orang yang sekolahnya tinggi, Masya Allah, yang seharusnya mereka adalah figur dalam kebaikan. Ternyata dia adalah orang yang keras hatinya. Ya. Dia adalah orang yang keras hatinya. Ada orang di majelis teman-temannya, dia adalah bunga majelis. Orang-orang akan merasa kehilangan tanpa dirinya di majelis tersebut. Namun di hadapan kedua orang tuanya, seakan-akan dia sedang bertempur di medan perang dengan musuhnya. Ya, seorang dia duduk berjam-jam, sekedar 2 jam itu masih sedikit. Bahkan sampai larut malam. Namun baru 5 menit, 10 menit di samping orang tuanya sudah panas, pingin pergi. Allahu Akbar. Dia mengira apa? Baktinya itu hanya cukup mewakili uang itu. Ya, pokoknya dicukupi orang tuanya, lalu dia anggap dirinya sudah berbakti. Tidak. Ya, saudara kaum muslimin, ada orang yang dia justru durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dia durhaka kepada gurunya. Ya, bahkan ada yang sampai meninggal gurunya belum sempat dia minta maaf. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya, kita sampaikan ini untuk kita menghindarinya, untuk kita menjauhinya. Dia berkata, fahalabtu lahuma ghabuqahuma wa wajadtum huma naimani. Maka dia pun memerah susu, ternyata ditemui keduanya sudah tertidur. Kenapa? Karena dia terlambat. Dia terlambat. Ya, sekalipun dia terlambat, dia cepat bergegas. Sudah terlambat, keduanya sudah tertidur. Ya. Tetap tekadnya ingin mendahulukan kedua orang tuanya, sekalipun kedua orangnya sudah tidur. Ya. Sementara apa? Wa karitu an aqbika qablahum ahlan wa malan. Ya, aku tidak ingin mendahului kedua orang tuaku, baik itu mendahulukannya dengan keluargaku, ya, ataupun sibuk dengan harta. Ya. Saudara kaum muslimin, maka kata Syekh, unzuru ila hadzal mauqif al-imani al-ajib fi birrul walidain. Lihat kepada sikap keimanan yang sangat mengagumkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kata dia apa? Wa karitu an asqiya ahdan qablahuma khasyata ayyakuna dzalika minal uquq. Ya, aku tidak suka memberi minum seorang pun sebelum keduanya. Kenapa? Karena dia khawatir, ya, itu termasuk dari kedurhakaan. Ya, ini hanya kekhawatirannya saja. Seandainya pun dia berikan, tidak masalah. Tapi demikianlah. Ya, kalau sesuatu yang diperkirakan itu termasuk kedurhakaan, bagaimana lagi dengan kedurhakaan yang nyata? Tentu dia lebih jauh. Ya, saudara, falabistu wal qadahu ala yadayya. Aku pun menunggu. Dia tunggu kedua orang tuanya di samping yang sedang tidur. Ya, sementara susu ini sudah ada di tanganku. Ya, intazara istiqazahuma. Aku menunggu keduanya itu terbangun hatta barikal fajar, sampai terbit fajar. Ya. Ayat sa'atun am sa'atan, apakah itu hanya 2 jam atau 3 jam? Am salah 1-3 jam?
billahi alaikum ya umat al-Islam, demi Allah wajib bagi kalian wahai umat Islam, kata Syekh, wajib bagi kalian untuk berusaha untuk berbakti kepada orang. Hal yastati wahduna ayyaf'al zalika. Mampukah salah seorang dari kita melakukan yang demikian? Tapi demikianlah keimanan, apabila sudah memenuhi hati seseorang, dia akan berbuat suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang mengherankan, yang membuat bibir berdecak kagum. Saudara kaum muslimin, laki-laki ini sepanjang harinya dia mengembala kambing. Dia ingin tentu istirahat. Dan dia juga punya istri, dia punya anak, ya, dia punya pembantu. Tetapi tidak ada tekad terbesarnya di dalam hatinya kecuali berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Setelah beribadah kepada Allah SWT itu mentauhidkannya. Maka lihatlah bagaimana semua perbuatan ini justru membuat kita lemah di hadapan orang ini. Artinya kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukannya. Ya. Namun tentunya kita harus berusaha. Ya. Apa kata dia lagi? Ya. Wasabiyatu yatadaqawna 'inda qadamai. Sementara anak-anakku mereka itu merengek-rengek menangis di bawah kakiku. Allahu Akbar. Itu tangisan yang menyedihkan. Ya, seorang anak dia ingin makan dan minum, sekiranya dia memberikan mereka tidak masalah. Dia tidak berdosa, tetapi demikianlah besar sekali tekadnya untuk berbakti, mendahulukan kedua orang tuanya daripada seorang pun dari keluarga ataupun harta. Fastaiqaza fasriba ghabuqahuma. Keduanya pun terbangun. Lalu mereka pun meminum susu tersebut. Maka orang ini pun berkata di dalam kegelapan gua yang tertutup oleh batu, dengan dia sudah yakin pasti akan binasa. Dia tidak tahu apakah perbuatan ini sudah diterima oleh Allah atau tidak. Ya, demikianlah kondisi orang-orang yang ikhlas. Dia selalu khawatir apakah diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga apa? Dia terus menambah amalnya. Ya, bahkan ada yang sudah merahasiakannya di tengah malam. Ya, dirahasiakan di tengah malam, dia infak. Ternyata besoknya orang-orang ribut, berkata tadi malam ada orang berimpak diam-diam, tapi yang dikasihnya itu apa? Pencuri. Pencuri kata dia, didengar. Akhirnya apa? Diulangi nanti malam. Ya, dia khawatir yang tadi malam itu belum diterima. Nanti malamnya dia berimpak diam-diam. Besoknya ribut orang. Tadi malam ada orang berimpak tapi yang diberinya itu wanita tunasusila. Ya. Kemudian apa? Nanti pun dia bertekad untuk mengulang. Tadi malam ada orang berimpak tapi yang diberikan itu orang kaya. Ya, ternyata apa? Karena keikhlasannya Allah jaga. Ya, yang mencuri berhenti jadi pencuri. Yang berzina berhenti berzina. Yang kaya berhenti bakhil. Nah, saudara kaum muslimin, dia khawatir apa kalau menerima dari ini apakah tidak. Maka dia pun berkata, ya Allah, lama in kunta fa'altu zalika, lama in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhika. Ya Allah, jika engkau tahu aku lakukan itu semua mengharap wajahmu, ikhlas karenamu ya Rabbku, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka palingkanlah musibah yang menimpa kami ini dari batu yang menutupi. Fam farajat, maka terbuka sedikit batu tersebut. Sa'an la yastati'unal khuruj, tetapi mereka belum mampu untuk keluar. Ya, jadi saudara kaum muslimin, siapa yang menggerakkan batu ini sehingga dia terjatuh dari atas gunung dan menutupi gua? Ya, dia adalah Allah SWT. Apa sebab? Karena tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi, yang diam, yang bergerak kecuali dengan perintah dan izin dari Allah SWT. Allah lah yang telah mengizinkannya untuk bergelinding. Maka setelah dengan doa ini yang penuh dengan keikhlasan ini, dia pun terbuka. Cuman mereka belum bisa keluar. Allah SWT mengatakan tentang hal ini dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia saja. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah awalkan perintah tauhid, Allah jadikan yang perintah yang kedua setelah tauhid apa? Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Besarnya, agungnya kedudukan kedua orang tua
di dalam Islam. Ya. Maka hendaknya falyahzar kullu aqin liwalidayhi innahu khatarun azim. Hendaknya setiap orang yang durhaka kepada orang tuanya, mereka itu sebenarnya berada di atas bahaya yang besar, di mana dia telah menyerahkan dirinya kepada murka Allah. Nabi kita telah bersabda, ridho Rabbi fi ridhil walidain. Keridhaan Allah itu pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtu fi sukhtihima, dan murka Allah itu pada murka kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Maka fa'mal masyita ayyuhal aqu innallaha bima ta'maluna basir. Silakan kamu berbuat apa saja yang kamu mau, wahai orang yang durhaka kepada orang tua. Allah Maha melihat perbuatanmu. Masyaallah. Jadi saudara kaum muslimin, di samping kita mengaji, ya, kita perbaiki adab dan akhlak kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Ya. Para salaf dahulu mereka sangat bersemangat untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah wafat, ya, padahal sudah berpuluh-puluh tahun orang tuanya sudah wafat, mereka bersemangat untuk tetap berbakti. Itu dengan cara mereka berimpak atas nama kedua orang tuanya. Kemudian waqala al-akharu, mereka ini bertiga, maka yang lainnya pun juga berdoa. Karena batu ini sudah terbuka, cuman belum bisa mereka keluar. Allahumma kana li bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, dulu aku memiliki, yaitu apa? Anak paman. Dulu aku memiliki seorang anak paman. Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan faratuha an nafsiha. Ya, ahbabtuha kasadima yuhibbur rajul nisa. Aku mencintainya, mensukainya sebagaimana seorang laki-laki menyukai wanita. Ya, inilah manusia. Dan Nabi pernah wanti-wanti memperingatkan kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Fitnah tidaklah aku tinggalkan, yaitu setelahku fitnah yang paling berat bagi laki-laki melainkan wanita. Umar bin Khattab itu mengatakan apa? Sungguh aku ngeri melihat seorang laki-laki yang hidup di zaman ini tanpa memiliki istri. Itu di zaman beliau, bagaimana lagi di zaman kita. Nah, para tuan nafsiyah, aku menginginkan dirinya. Ya, maksudnya dia ingin agar melakukan kekejian. Famtana'an minni, namun dia menghindar dariku. Dia menghindar dariku. Apa yang membuatnya menghindar? Iman. Ya, dia terdidik di atas keimanan. Ya, hatta allamat bihasanatun minas sinin, hingga suatu ketika dia ditimpa suatu kefakiran. Dia ditimpa suatu peceklik, nazalat bihal hajah. Dia memiliki suatu keperluan. Ya, faja'anni fa'ataituha aisrina mi'ata dinar. Dia pun mendatangiku, itu minta tolong, minta bantuan. Aku pun memberikannya senilai 120 dinar. Ya. Jadi 20 dinar, 120 dinar ini uang yang besar, uang yang banyak. Ya. Karena 1 dinar itu kurang lebih 2,5 gram emas. Ya. Ini 120 dinar, luar biasa. Tapi apa? Dengan syarat ala antu khalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat dia harus mau berdua-duaan denganku. Ternyata dia mau. Ya, dia mau. Bayangkan, seorang wanita yang beriman itu terkadang dihadapi dengan sebuah fitnah. Ya. Makanya Nabi menyuruh kita badiru bil amal, bersegera beramal. Karena ada fitnah. Di pagi harinya manusia mukmin, siangnya sudah kafir. Ya. Begitu juga malamnya dia mukmin, paginya sudah kafir. Nah, saudara kaum muslimin, setelah itu apa? Dan ini sebenarnya tidak boleh. Bagaimanapun kita mengalami peceklik, kebutuhan yang mendesak, tidak boleh seseorang menjual harga dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini dilarang. Ya, ini dilarang. Al-muhim anna hadzal ladzi hasal, tapi inilah yang terjadi. Ya, terjadilah kejadian ini. Fa fa'alat wa qafat li faqriha wa faqatiha. Dia pun sanggup, kenapa? Karena kemiskinannya, karena butuhnya dia. Ta'amalu mailan. Jadi kata Syekh, perhatikan
Sekarang kejadian ini bersama saya, kata beliau. Syahwat itu bisa menguasai akal seseorang. Ya. Akli hadal mahib ibnati ammi. Dia menguasai hatinya terhadap anak pamannya, sementara setan di sekitarnya dari berbagai macam arah mendorongnya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sudah bisa menguasainya. Falamma qatu baina rijlaiha, ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya. Sebagaimana seorang, ya. Dan ini hitungan detik akan terjadi lagi, ya, pasti akan terjadi kekejian, ya. Sementara wanita ini pun terpaksa, ya, dia di saat dalam kondisi yang seperti ini, laki-laki ini terkalahkan oleh nafsunya. Dia orang yang beriman, tetapi imannya dalam kondisi lemah, ya. Dan ini menunjukkan butuhnya kita saling mengingatkan. Ya, tidak boleh kita katakan itu sudah pelajaran dari dulu, ini saja diulang-ulang, sudah dengar saya enggak. Kita ini butuh diingatkan. Lihat bagaimana perkataan bagaikan bom waktu yang keluar dari lisan wanita yang beriman ini, yang menjaga harga dirinya ini, lalu meledak menghancurkan syahwat-syahwat yang bersarang di hati pemuda ini. Lihat apa kata dia. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kata wanita ini, kata anak pamannya ini, ittaqillah, bertakwa kamu. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, pentingnya kita dengan peringatan agama. Ya, pentingnya kita. Orang ini beriman dia, cuman belum ada peringatan, hampir saja, tinggal hitungan detik, dia akan terjerumus. Namun peringatan itu apa? Bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman, kata Allah. Apa kata wanita ini? Khaf minallah, takut kamu kepada Allah. Ingat saat-saat engkau berdiri di hadapan Allah. La wahilul laka anta fadda al-khatimah illa bihaqqi. Aku tidak halalkan kamu engkau merenggut cincin kecuali dengan haknya. Cincin maksudnya di sini adalah keperawanannya. Ya. Keperawanannya. Dia berkata, takutlah engkau kepada Allah, jangan kamu hilangkan keperawananku, kemuliaanku, kehormatanku dengan sesuatu yang haram. Tetapi jika engkau mau, engkau harus melakukan sesuatu, yaitu dengan cara menikahiku, yaitu dengan cara yang halal, dengan cara yang disyariatkan. Kalimatun kalkumbulah, suatu kalimat bagaikan bum takhruju min qalbi fatatin mu'minatin, yang keluar dari hati seorang wanita yang beriman. Ya, fatatafajjaru fi qalbi rajulin mu'min, lalu meledak di hati seorang laki-laki yang beriman sehingga mendorongnya kepada suatu kebenaran. Fata'arraztu, aku pun keluar minal wuku 'alaiha, dari terjerumus padanya. Fansarabtu, aku pun berpaling, wahai ahabun nasi ilayya, aku pun meninggalkannya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Masya Allah, yang paling disukai. Itu dia tinggalkan hingga dia tidak berzina dengannya. Dan dia pun berkata, wa taraktu dzahaba allazi a'taituha, aku tinggalkan uang emas yang aku berikan kepadanya. Allah mengkuntu ba'altu dzalika bitaqa wajhika, ya Allah, jika aku lakukan itu karena mengharap wajahmu ya Allah, yaitu aku meninggalkan zina padahal aku mampu untuk melakukannya, tapi aku takut karenamu sehingga aku tinggalkan. Fabruj anna ma nahnu fihi, maka hilangkanlah musibah yang menimpa kami ini. Pamparajat as-sakhratu, maka terbukalah itu batu tersebut. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, ya, namun tetap mereka belum bisa keluar darinya. Tinggal satu orang, ya, modalnya tinggal satu orang. Jadi saudara kaum muslimin, kata Allah SWT, innal ladzina ittaqau idza massahum ta'ibatun minasyayatin tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa oleh kelompok setan, maka dia segera ingat. Ya, mereka diingatkan, tiba-tiba mereka pun melihat kesalahan-kesalahannya. Maka di manakah wanita-wanita, para remaja-remaja itu pada kurun abad yang ke-20 ini, ya, dibandingkan dengan wanita ini, dibandingkan dengan wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di mana mereka dibandingkan wanita ini, wanita yang keluar sendirian setelah suaminya keluar bekerja untuk dia mencari orang yang yaitu berbuat keji dengannya. Nauzubillah. Di mana laki-laki
yang mereka pergi setiap malam membayar segini dan segitu di tempat-tempat yang gelap gulita untuk mereka melakukan hubungan dengan wanita-wanita yang murahan. Saudara kaum muslim, zina itu adalah haram kata Imam Syafi'i. Ya, zina itu adalah hutang. Jika engkau mengutangnya, pelunasannya adalah dari keluargamu. Siapa yang berzina dengan membayar 10 dirham di suatu tempat, akan ada di tengah-tengah keluarganya akan dizinai dengan harga cuma-cuma, gratis. Nauzubillah. Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila." Ya, jangan kalian mendekati zina, itu adalah kekejian dan seburuk-buruk jalan. Ya, maka bentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita dengan iman. Ya, biasakan mereka di majelis ilmu. Dan ketika kita mengadakan daurah Syekh, itu Syekh Abdurrahman bin Musa al-Nasr rahimahullah, hafizahullah, beliau berkata umur itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, umur itu bisa bertambah dan berkurang berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang ingin panjang umurnya, ya, dan murah rezekinya, sambung tali silaturahminya. Yang paling membuat umur itu pendek itu adalah zina. Nauzubillah min dzalik. Kemudian berkatalah yang ketiga, Allahumma inni aku mempekerjakan para pekerja. Itu dia punya para pembantu. Ya, dan kita katakan ini di zaman di mana banyak para pekerja itu dizolimi. Ya, di PHK. Ya, wala yatakin nasu Allah fil ummal. Ya, dan banyak manusia yang tidak takut kepada Allah dalam bermuamalah dengan para pekerja. Apa kata orang ini? Fa'atituhum ajrahum, aku beri mereka upah mereka. Ya, karena orang ini tahu seorang buruh pekerja harus segera dibayar. Nabi mengatakan, atul ajrum qabla yajifa urqam. Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Ini kadang ditunda sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 10 hari. Ya, padahal dia sudah berjanji sana sini, nanti insya Allah bulan baru. Ya, ternyata Pak ditunda. Maka apa kata beliau? Faila kulli man yuhinul amil. Maka kepada setiap orang yang dia berbuat zalim kepada para pekerjanya, dia memperlakukan pekerjanya seakan-akan budak. Ya, kami berkata kepada mereka, la ya akhul Islam, jangan seperti itu wahai saudaraku se-Islam. Jangan seperti itu. Wala tanzanna Allah azza wa jalla waladzi a'taqal mala wa subhanahu qadirun ala yanzi'ah minka litusbih amilan ta'malu indan nas. Jangan lupa Allah lah yang memberimu harta sehingga orang-orang bekerja kepadamu. Bisa jadi Allah akan mencabutnya darimu sehingga engkau butuh bekerja di sisi manusia. Dibalik. Ya. Maka betapa banyak orang yang dia memiliki beribu-ribu dinar, beribu-ribu harta, namun ternyata dia tidak takwa kepada Allah dalam masalah itu apa? Para pekerjanya. Bawalan la yajudu mayyarda. Lalu kata Nabi melanjutkan, hatta katsurat min. Ghairu rajulin, kecuali satu orang. Jadi sudah diberikan upah semua pekerjanya kecuali satu orang. Orang ini pun tidak diberikan lantaran dia sendiri pergi. Tarakalladzi lahu wa zahaba. Dia tinggalkan haknya dan dia pergi. Fasamartu ajrahu. Aku pun kembangkan upahnya tersebut. Ya, dikembangkan. Maka kata siapa? Walladzi la ilaha ghairuh. Ya, demi Allah, ya, yang tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada seorang pun dari kita di zaman ini yang melakukan seperti ini kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Hatta kasurat minul amwal, sehingga berkembang banyak harta ini. Faja'ani ba'dahin, suatu ketika dia mendatangiku. Ya, faqala ya Abdullah, dia pun berkata, pekerja yang pergi tadi ini, wa ya Allah, addi ilayya ajri, berikan kepadaku upahku. Ya, dia meminta upahnya saja, tidak ada lain. Apa kata majikannya? Kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu, seperti unta wal bakar, sapi wal ghanam, kambing wal rakik, budak. Semuanya ini adalah harta yang melimpah ruah, ini adalah upahmu. Apa kata dia? Ya Abdullah, la tastajibu bi. Wahai hamba Allah, jangan kau mengolokku. Apa kata dia? Aku tidak mengolokmu. Ya, inilah astajibu bika. Apa kata kullahu? Dia pun mengambil seluruhnya. Ya,
pekerjaannya ini mengambil seluruhnya, pastaqahu, dia bergiring semuanya. Falam yatruk minhu syai', satu pun tidak disisakan. Allahu akbar. Ya. Kemudian apa kata dia? Ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika. Ya Allah, jika aku lakukan itu mengharap wajahmu, maka fafruj anna ma nahnu fihi. Ya, angkat dari kami apa yang menimpa kami. Famparajati sakhra. Maka batu ini pun mulai terbuka. Fakharaju yamsu. Mereka pun keluar dan berjalan. Ya, maka saudara kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua atau dalam menjaga kehormatan, demikian pula di dalam kita, yaitu memperlakukan sesama hamba Allah, baik itu para pekerja kita. Nabi mengatakan, adil amanat ila man itama wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayamu, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nabi juga mengatakan apa? In man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'ina ardin. Siapa yang menzalimi tanah orang sejengkal saja, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, inilah dia pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemudahan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau telah wafat. Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang berbakti. Kemudian Allah SWT berikan kepada kita kemuliaan, kehormatan, berikan kepada kita harta yang penuh barokah, yang dengannya kita mendakwahkan agama Allah, baik itu kepada para yaitu pekerja-pekerja kita. Kita ajak mereka untuk berbakti, bertakwa kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.